Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ini adalah video pertama dari PT Integritas Safety Solution yang memiliki konsep HIC edukasi kepada teman-teman semua, follower ataupun eh, yang menyimak konten-konten dari PT Integritas Safety Solution. Perkenalkan, nama saya Aiman Muhammad Jaidi. Di sini saya sebagai salah satu tim dari PT Integritas Safety Solution mencoba berbagi kepada teman-teman dari salah satu aspek keselamatan dari kelistrikan, yang mana kita akan mengangkat judulnya adalah cara menghitung proteksi arus lebih sesuai PUIL 2011 untuk seorang atau praktisi HSE. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar atau sering mendengar istilah PUIL. Nah, PUIL ini memang sekarang sudah ada versi di atasnya 2011. Nah, untuk pengantar, jadi kita coba berikan informasi dulu kepada rekan-rekan apa itu PUIL 2011. Oke, jadi PUIL 2011 ini adalah singkatan dari Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, yang mana PUIL ini digunakan di Indonesia sebagai acuan dalam menyusun, membuat desain, membuat pemasangan, pemeliharaan perlengkapan, proteksi, pemeriksaan, dan verifikasi instalasi listrik. Jadi panduan bagi aktivitas kelistrikan, khususnya untuk instalasi listrik tegangan rendah. Jadi kita sebagai praktisi ataupun sebagai tenaga ahli K3, salah satu elemen yang mungkin kita akan sering menemukan adalah kelistrikan. Nah, ini salah satu pedoman yang telah dibentuk di Indonesia untuk membantu kita dalam melihat aspek-aspek apa saja yang perlu kita perhatikan. Lalu PUIL ini adalah pedoman yang berisikan persyaratan spesifikasi teknik besaran listrik yang menjadi pegangan dalam pemasangan listrik. Jadi ketika ada perusahaan ataupun ada individu yang akan melakukan pemasangan instalasi, ini menjadi persyaratan apa saja, lalu spesifikasi teknik apa saja dan besaran listrik apa saja yang perlu diperhatikan dalam mereka membuat ataupun memasang instalasi listrik. Lalu apa perannya K3? Jadi K3 sendiri ataupun sebagai HSE officer tidak harus menjadi ahli desain listrik. Jadi memang ini buku yang cukup tebal dan banyak aspek-aspek engineering dan teknik yang harus dipahami, tetapi kita selaku HSE tidak perlu menguasai itu semua, tetapi perlu memahami prinsip-prinsip PUIL. Jadi dari informasi prinsip tersebut, kita mampu mengenali kondisi listrik yang tidak aman di lapangan. Jadi tidak semua harus kita pahami secara detail dan rinci, tetapi kita mengambil aspek-aspek keselamatan yang bisa kita jadikan acuan. Oke, selanjutnya, nah dari PUIL ini, hal-hal yang dapat dipelajari oleh HSE Officer apa saja? Pertama, dasar keselamatan listrik jelas. Jadi utamanya adalah kelistrikan. Jadi kita mengetahui aspek-aspek keselamatan dasarnya seperti apa, lalu proteksi terhadap kejut listrik, electric shock, lalu C, proteksi terhadap arus listrik, arus lebih, lalu sistem pembumian dan grounding, pemilihan kabel dan kapasitas antar arus, panel listrik, dan perlengkapan proteksi, verifikasi pengujian instalasi, dan area khusus kondisi lingkungan. Nah, ini adalah item-item yang teman-teman ketika membuka PUIL 2011, khususnya fokus kepada aspek keselamatan. Nah, ini yang bisa dipelajari. Jadi pada konten ini kita tidak akan membahas semua, kita hanya akan membahas satu topik kecil yang bisa menjadi gambaran teman-teman. Oke, ini kita mencoba memberikan gambaran sebuah kasus lapangan kaitannya dengan proteksi arus lebih pada kabel ekstensi workshop. Nah, kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi seorang HSE officer melakukan inspeksi di area workshop. Ditemukan ada satu kabel ekstensi digunakan dalam beberapa alat kerja. Nah, dari situ HSE ini mencari tahu apakah itu sesuai, bagaimana spesifikasinya, dan bagaimana perhitungannya. Lalu setelah dicek, ternyata ada mesin gerinda, ada mesin bor,
lalu ada lampu kerja dan charger baterai tools. Nah, setelah dicek dayanya ternyata ditemukan total bebannya adalah 2.800 watt. Lalu setelah dicek instalasinya ternyata ada komponen-komponen data yang didapat. Pertama ada tekanan kerja 220 volt, jelas kita di Indonesia pakai 220 volt. Lalu kabel ekstensinya menggunakan NYM 2 kali 1,5 mm. Lalu KHA kabel diasumsikan adalah 16 ampere. Lalu MCB yang melindungi jalur itu 20 ampere. Nah, KHA ini apa nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana menemukan KHA kabel diasumsikan ini? Teman-teman bisa cek di tabel KHA dari Puil ataupun bisa langsung cek tabel dari pabrikannya yang mengeluarkan kabel. Sedangkan MCB juga bisa langsung cek aja di product identification-nya. Jadi data sheet-nya dari produknya itu biasanya muncul nanti ada C berapa, B berapa. Nah, itu teman-teman bisa cek di situ untuk menemukan data dari MCB-nya. Oke, dari data tersebut, Puil menginformasikan bahwa Puil menekankan bahwa perlengkapan listrik tidak boleh dibebani melebihi kemampuannya. Jelas, apabila berlebih pasti ada konsekuensi yang akan muncul. Dan kemampuan konduktor dinyatakan sebagai kapasitas hantar arus atau KHA. Nah, tadi yang kita sebutkan KHA kabel, jadi KHA kabel ini bagaimana konduktor ataupun pengantar itu memiliki kapasitas hantarnya seberapa besar. Oke, ini rumus-rumus yang akan kita cek berdasarkan data yang tadi. Yang pertama adalah menghitung rumus beban, yang mana rumusnya adalah IB, B ini beban, P bagi V. Yang mana IB ini adalah loss beban, P daya torque, dan V adalah tegangan. Lalu syarat proteksi arus lebih, ada IB kurang dari sama dengan IN, kurang dari sama dengan IZ. Yang mana IB ini tadi arus beban, IN ini adalah arus nominal MCB, lalu IZ adalah kapasitas hantar arus kabel. Lalu syarat pertambahan proteksi kabel adalah I2 kurang dari sama dengan 1,45 dikali IZ. Keterangannya adalah I2 ini adalah arus kerja atau trip proteksi arus lebih, dan IZ ini KH kabel. Nah, mungkin teman-teman masih bingung apa saja yang ini, nanti kita akan bahas supaya teman-teman lebih paham. Oke, jadi setelah kita tahu data yang tadi, kita akan mengecek berdasarkan rumus yang telah kita tentukan tadi. Kita tahu adalah P ataupun totalnya ini adalah 2.800 watt. Lalu F-nya atau tegangannya adalah 220 volt, sesuai dengan yang tadi ya teman-teman ya. Di sini ada tegangan dan daya. Lalu maka kita cek IB-nya ada berapa, jadi 2.800 dibagi 220 volt, kita ketemu 12,73 ampere. Jadi arus beban aktualnya adalah 12,7 ampere untuk arus dari beban yang tadi. Lalu pemeriksaan kesesuaian beban MCB dan kabel. Nah, kita cek nih dari IB yang kita dapat tadi apakah sesuai dengan rumus yang kita untuk cek. Yang pertama IB-nya sudah jelas, kita ketemu tadi 12,73, IN-nya 20 ampere tadi sesuai dengan informasi di awal, IZ-nya juga kita dapat juga 16 ampere. Lalu cek dengan rumus yang tadi untuk rumus yang proteksi arus lebih, ini IB kurang dari sama dengan IN kurang dari sama dengan IZ. Nah, ketemu, masukkan nilainya, jadi 12,73 kurang dari sama dengan 20 ampere kurang dari sama dengan 16A. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang salah. Jadi bagian yang pertama ini benar ini, jadi 12,73 ampere memang kurang dari sama dengan 20A. Nah, tetapi yang kedua salah. Salahnya kenapa? Di sini harusnya adalah 20 ampere ini lebih kurang dari sama dengan 16 ampere, akan tetapi ini 20 ampere. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah yang ditentukan di dalam Puil. Nah, kesimpulan dari yang tadi adalah kondisinya tidak aman karena rating MCB lebih besar daripada kemampuan kabel. Kenapa tidak aman, kita akan bahas selanjutnya. Nah, dari hasil yang tadi, apa yang bisa kita capai adalah walaupun beban aktualnya adalah hanya 12,7 ampere, kabel digunakan memiliki KHA sekitar 16 ampere, sementara MCB-nya yang dipasang adalah 20 ampere. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan KHA-nya masih lebih besar ya, tetapi MCB-nya 20 ampere. Nah, dikhawatirkan ketika ada kenaikan ampere tambahan, itu akan mengakibatkan di atas KHA ini yang berpotensi untuk
nanti melting ataupun nanti ada korsleting karena di luas kapasitasnya, akan tetapi MCB-nya sebagai proteksi ini tidak jalan. Nah, di situ yang menjadi catatan. Nah, pemeriksaan dengan rumus proteksi arus lebih. Nah, diketahui tadi IZ-nya adalah ataupun KHA kabelnya adalah 16 ampere, maka 1,45 dikali IZ tadi dengan rumus yang tambahan tadi adalah 23,2A ampere. Nah, maksudnya seperti apa? Artinya, proteksi harus memastikan kabel tidak mengalami pemanasan berbahaya sebelum arus mencapai batas. Jadi, informasi ini menjelaskan bahwa kabel itu harus aman, tidak berbahaya sebelum mencapai lebih dari 16 ampere. Namun, karena MCB-nya digunakan 20 ampere, pada kondisi beban lebih kecil dari 20 ampere, MCB-nya belum trip. Nah, contoh kalau misalnya KH-nya ini 16, lalu bebannya IB-nya itu adalah sampai 17, padahal itu harusnya trip, tetapi MCB-nya belum trip karena dia 20 ampere. Nah, padahal kabel hanya aman sampai 16 ampere untuk pengguna normal. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi masalah utamanya bukan pada rumus yang tadi, tetapi pada ketidaksesuaian dasarnya. Jadi IN lebih dari IZ. Harusnya IN kurang dari sama dengan 16 ampere. Itu artinya MCB-nya tidak bisa melindungi. Harusnya dicari MCB yang lebih kecil dari 16 ampere ataupun KHA kabel ataupun IZ seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih, teman-teman bisa akses e-book yang sudah kita buat di LinkedIn ataupun di Instagram PT Integrated Service Solution untuk teman-teman bisa lebih jauh mengetahui rumus-rumus yang apa yang kita sudah rangkum dari PUIL dan kita juga berikan contoh kasusnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam selamat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.